Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini walaupun puasa atau tidak, ndak usah berakting kayaknya terus seolah-olah kayak ya. Ayo yang semangat ini. Allah Karim. Saya ulang ya. Insyaallah yang jawab salam mudah-mudahan dilancarkan rezekinya. Amin. Wow. Dilunasi utang-utangnya. Amin. Tambah keras itu. Ya. Cuma dua yang tahu utang kita, Pak. Allah dan pegawai bank, Pak. Mari kita ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan yang banyak utangnya. Canda. Mudah-mudahan insyaallah cepat lunas. Amin. Setelah lunas utanglah. Innalillahi. Alhamdulillah. Fi hadzal yaumil mubarak min syahr Ramadan. Asa ayat taqabbal jami' amalina wa ibadatina fi Ramadan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Miftahi babu rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman. Daimim bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Kepada yang terhormat saudara saya, alhamdulillah ketemu lagi Bapak Ari ya, cukup subur ini hari. Ya, itu pertanda Pak Ari sangat bahagia. Insyaallah. Sering saya ganggu lewat telepon. Begitu juga kepada saudara saya juga yang awet muda Pak Along. Masya Allah sangat bersahaja. Begitu juga segenap rekan-rekan Sumarekon, Ibu Nani yang tetap cantik katanya. Dan segenap Bapak dan Ramil, mohon maaf Pak, salam sehat insya Allah. Dan juga segenap tokoh masyarakat, segenap rekan-rekan dari bank, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh bangunan, tokoh campuran, para kontraktor, hadirin wal hadirat. Ini kayaknya sudah tidak ada yang di dalam, jadi hadirat saja, hadir in dan hadir out. Ya, yang insya Allah semuanya sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Saya berdiri di sini itu semua karena saya tidak duduk di sana. Ya, karena itu tentu mudah-mudahan ceramah pada kesempatan kali ini sebenarnya bukan ceramah Bu Nani ya, kultum ya. Kuliah tunggu makan. Ya. Jadi mudah-mudahan ceramah kita ini hari membawa manfaat buat pribadi saya dan buat kita semua. Ini juga salah satu upaya Pak untuk menghindari diam Anda. Kalau diam menantikan buka puasa bisa batal. Saya ulang, diam menantikan buka puasa bisa batal. Diam apakah yang dimaksud? Diam-diam pergi makan coto, ya, diam-diam minum di kamar mandi dan lain sebagainya. Untuk menghindari itu, maka tentu melalui ceramah ini mudah-mudahan kita memperoleh tambahan ilmu insya Allah. Amin. Alhamdulillah, berbicara tentang puasa, puasa itu ada dua, ada menahan lapar dan haus, ada ibadah. Loh, apa bedanya Bib? Banyak umat Islam yang sekedar puasa tapi tidak mendapatkan pahala puasa kecuali cuma lapar dan haus. Siapakah mereka? Mudah-mudahan kita tidak termasuk di sini. Amin. Ya, bukan orang-orang sini. Saya rasa. Kenapa bukan orang-orang sini? Karena saya ceramah di sini. Kalau ceramah di sana, orang-orang sini. Biasanya banyak orang berpuasa tidak dapat pahala puasa kecuali lapar dan haus. Jangan tersinggung. Ini bukan saya yang ngomong. Nabi Muhammad SAW 15 abad yang lalu Nabi menyampaikan, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang berpuasa tidaklah mendapatkan pahala apa-apa kecuali cuma lapar dan haus. Siapakah mereka? Maaf, ada 6 golongan. Kalau saya sebutkan, perhatikan, mudah-mudahan kita tidak termasuk salah satunya. 1,
yaitu adalah kidib. Orang yang pintar balle-balle alias bohong. Orang yang bohong itu Pak, satu kali bohong langsung seketika semua amalnya dari pagi sampai malam dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati ya, tapi jangan juga bilang begini, saya tidak bohong dulu nah puasa Kak nanti malam pi. Bukan, puasa itu melatih Anda supaya tidak bohong selama-lamanya. Ya, tapi tidak semua bohong itu dilarang. Ada juga bohong yang ada juga bohong yang halal. Bagaimana? Yaitu idkhalus surur. Bohong menyenangkan perasaan orang lain. Nabi pernah itu dikasih jeruk sama orang Badui. Ada orang Badui itu Pak, kalau orang Badui orang tinggal gunung pelosok. Ya, bawa jeruk satu karung, dia bawakan jeruk Nabi Muhammad, lalu Nabi buka, Nabi makan, di depannya itu orang Badui. Orang Badui ini maaf ya kurang akhlak, kurang sopan santun, maklum orang pelosok. Dia langkai sahabat, dia buka jeruk, Nabi jeruk. Nabi coba, kata Nabi, Masya Allah enaknya manisnya luar biasa. Ada sahabat kayak nelan ludah. Gimana sih orang kalau lihat jeruk ya? Ngiler. Akhirnya setelah pulang itu orang Badui, kata Badui, nanti saya bawakan lagi Nabi kalau Nabi suka. Jangan repot-repot. Kata orang Badui, makan lagi Nabi. Dibukakan 2, sudah makan 2 lagi. Begitu pulang, Nabi panggil orang yang ngiler tadi. Coba sini kamu. Kamu mau ya? Kalau dikasih Nabi, dibukakan sama Nabi. Jangan Nabi, enggak, sini saya bukakan. Ini. Begitu dimakan, ya Allah, Nabi kejutnya luar biasa. Kata Nabi, itulah alasan saya tidak bagi ini jeruk. Kalau saya bagi, kau akan menyakiti hati si pemilik. Ya, ini dalil bahwa bohong kebaikan boleh. Ya, misal kalau ada orang bertanya sama saya, Bib, berapa timbangannya? Terserah Anda. Ya, bohong juga, tidak boleh juga sih kalau itu menyenangkan hati sendiri bukan hati orang lain. Ya, yang dimaksud itu Pak, kalau istri lagi masak, saya kalau istri saya masak, maaf, ya kadang-kadang, maaf ya karena istri saya itu orang Jawa keturunan Yaman. Tahu Yaman ya? Tahu Yaman? Pengayoman belok kanan. Ya. Istri saya itu orang Jawa keturunan Yaman, itu kalau masak masakan Bugis, maaf agak koslet sedikit. Apalagi bikin ikan palu marah, yang ikan masak kuning itu. Kunyitnya terapung. Saya makan itu luar biasa. Bagaimana bah? Luar biasa. Ikan mala palu marah ibu saya, sudah puluhan tahun saya makan tidak mampu memisahkan kunyitnya. Kau baru 1 kali bikin sudah terpisah kunyitnya. Luar biasa, ternyata apa Pak, cara masaknya begitu masak kompor dimatikan kunyitnya diturunkan. Wallah mencret 3 hari. Ya, tapi bagaimana memuji istri luar biasa. Kadang juga itu istri tanya, Abah saya masih cantik enggak? Apa jawaban saya? Dek, di antara seluruh cewek cantik di dunia ini cuma kamu yang saya nikahi. Dia tanya, kenapa? Karena cuma kau yang mau sama saya. Yang lainnya enggak mau. Jadi membohongi istri enggak apa-apa. Begitu juga kalau suami dibohongi. Ibu dikasih kudung sholat, ya terima, bagus dah Pak. Ibu, bagus sekali, bagus sekali. Padahal dalam hatinya persis taplak meja. Ya, jadi itu bohong seperti itu adalah ibadah untuk menyenangkan hati orang lain. Nah, tapi selain daripada itu jangan coba-coba bohong. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua, yang membatalkan pahala puasa yaitu namimah. Apa namimah? PLT kuadrat, PJM kuadrat. Pak letu, Pak jamak. Artinya tukang lapor, mengadu domba. Namun ini dikecualikan bagi orang yang diamanahkan mengawasi. Kalau mengawasi harus melapor, malah kalau tidak melapor khianat. Ini yang dimaksud kadang-kadang apa ya? Bapak A cerita kejelekannya Bapak B. Bapak C mendengarkan. Bapak C nyampaikan ke Bapak B. Kamu dicerita begini. Nah, ini orang yang al-capilau wal cerewetu wal pacala-calau
wallahi dilaknat oleh Allah. Sampai-sampai Nabi bersabda, la'anallahu namam. Allah melaknat orang yang tukang adu domba. Hati-hati lo ya, orang melaknat tukang adu domba. Hati-hati. Ya, naudzubillah. Bahaya lo itu, jangan sampai ya. Tapi saya lupa Pak, istri saya hadir, cuman enggak di sini, sebelah sana. Ya, hadir, istri saya hadir ikut tadi, cuma malu duduk sini Pak Ari. Ya, karena istri saya itu jujur punya kelebihan tidak dimiliki perempuan sembarangan. Ya, istri saya itu saya ceramah pagi sampai malam, dia itu punya kelebihan yang tidak dimiliki perempuan sembarangan. Dia orangnya pintar, cerdas, cendekiawan dalam mencari uang. Sangat kreatif. Kenapa saya bilang pintar cari uang? Karena di mana saya sembunyi uang saya, dia dapat Pak. Luar biasa. Saya taruh di laci, nada apa ki. Dibawa ranjang, nada apa ki. Luar biasa. Paling pintar cari uang. Yang mudah-mudahan mic-nya tidak kedengaran sampai sana Pak. Ya, jadi kalau saya sih sebenarnya bukan takut sama istri, cuma istri menakutkan gitu aja. Bukan tidak berani, cuma dia lebih berani gitu aja. Ada pepatah Pak, ya mungkin Pak Alon juga merasakan hal yang sama. Mahkota di kepala suami, keputusan di tangan istri Pak. Ya, jadi tapi biar bagaimana, canda ya, jangan diambil hati. Bapak-bapak yang terhormat, kalau hilang uangnya lebih baik jangan lapor Kapolsek. Lebih baik datangi istri, dek, kalau dapat bagi 2, insya Allah ketemu itu Pak. Ya, daripada lapor nggak ada CCTV. Nah, kita lanjut. Yang ketiga yang membatalkan pahala puasa, apa itu? Ghibah. Ghibah itu apa? Menceritakan kejelekan orang lain. Ada kadang-kadang orang bilang begini, Habib, yang saya cerita ini fakta, kebenaran. Saya sampaikan ya, kalau gosip itu Pak, menceritakan kejelekan orang lain, muncul 2 alternatif. Kalau benar, itu namanya gosip. Kalau salah, naik dosanya, fitnah. Jadi ingat loh ya, menceritakan kejelekan orang lain, itu mutlak berdosa. Memang itu kebenaran, itu adalah Kalau itu salah, itu Saya saja kadang-kadang Pak Alon takut ceramah. Kenapa? Ada orang bilang begini, saya tidak mau tetangga sama ustadz. Loh kenapa? Bahaya. Loh kenapa? Kalau ceramah, nah cerita kok. Ya, biasa itu penceramah suka cerita tetangganya, suka tetanggaku begini, tetanggaku begini. Nah, itu bukan ceramah, itu namanya gosip. Ya, jangan, hati-hati, jangan terpancing. Bahaya loh. Ya, ada juga ibu-ibu biasa bilang begini, Habib, saya tidak suka gosip, paling anti gosip. Bagus, cuma ku dengar ji, si kamma ji. Itu namanya nyonyang goreng natarajo. Sama gosip, dia tidak gosip, cuma dengar temannya omel, coba. Dia, oh, masa? Oh, di mana? Oh, kapan? Oh, sama siapa? Sama ini namanya al-mutakallim wal mustami' yastawi dhammu indallah. Yang ngomel sama yang mendengarkan sama dosanya di hadapan Allah. Ibu capila sama ibu pendengar setia. Oh, luar biasa. Ya, Bu, utamanya perempuan lo ya. Perempuan itu memang kodratnya hobi bicara. Kenapa saya bilang begitu? Saya kalau pulang pengantin itu ditanya sama istri saya, siapa-siapa yang datang? Saya enggak ingat. Makanannya apa aja? Aduh, enggak perhatikan. Laki-laki itu, laki-laki begitu. Malas. Kalau perempuan sebelum ditanya, bicara duluan. Pak, makanannya tadi. Ya Allah, jam bilang mie goreng, persis gula-gula itu karek gata ya, di jam aku bilang. Itu daging kecak dede. Jam aku bilang itu dede lantasana nasi nak kerimi itu. Dede ada orang itu jalan Pak. Bukan kapan suaminya temani jalan. Lain itu laki-laki ke di sebelahnya. Itu tasna usuk mahalnya padahal 60.000 di MTC. Aduh, capilah. Belum ditanya, sapamna lagi. Itu sapamna Pak, bajunya sama warna baju dekor Pak. Wih, dede nah hafal semua Pak. Nah hafal perempuan jam mau lalu. Jangan disuruh bicara sendiri. Ya, kodratnya perempuan al-capilau, tapi bukan perempuan sini nah. Perempuan sana. Ya, insya Allah. Ya, Masya Allah. Ini rata-rata pegawai bank ya. Saya punya juga teman ada pegawai bank, cuman mungkin tidak sempat ikut. Dia pegawai bank truk Pak. Ya, dia suka beli bank bantu. Jadi lain Pak. Jadi saya larang ikut Pak. Jadi kita lanjut.
Jangan lalu ya, capilah ini. Ada juga biasa ibu-ibu bilang begini, Habib saya tidak suka gosip, bagus. Dengar, tidak suka juga dengar, bagus. Dalam hati ji. Ada biasa itu diam-diam menghanyutkan. Dalam hati jalan begini. Dede sok cantik, anak kirim kapan itu cantik. Hatinya ngomel. Hatinya ngomel. Balik si kucing ini, so anu na, dede sakuluk di sebelahku, udah luar biasa. Bau sarak, baik sakuluk bari, bahasa kayak itu tuh Saturnus sakuluk 7 rasa Nusantara. Ya, kan sakuluk banyak macam Pak. Ada juga standing, sakuluk tembus dinding. Jadi beda ruangan sampai sakuluk nah. Ada juga stibah, sakuluk tiba-tiba. Tadi tidak sakuluk, tiba-tiba 5 menit sakuluk langsung. Ada salon, salon itu yang paling bahaya, sakuluk online. Kalau kirim WhatsApp dulu yang sampai sakuluknya daripada WhatsApp. Nah, jadi kadang-kadang itu capilan mulut dan tapi dalam hati bagaimana? Istrinya Nabi pernah keluar minta izin ke rumah temannya, kata Nabi hati-hati di jalan. Pas pulang Nabi bilang, wajadtu karihatal ghibah min famik. Aku dapatkan bau gosip dari mulutmu. Dia bilang, Nabi saya tidak pernah gosip. Kata Nabi, wallahi kau habis gosip. Apa itu? Nah dapat ada perempuan gemuk, ditanya, ma wajadti fitorik, apa yang kau dapatkan di jalanan? Dia dapat di jalanan perempuan gemuk, ya. Maaf, Pak. Tapi dan Ramil di belakang tak. Ya. Jadi biar mamu syuting itu ke apa tentara itu Pak, hati-hati. Dibongkar gitu sama mereka, dibongkar. Jadi jalan dapat perempuan gemuk pakai baju ketat. Jalan lagi dapat perempuan kurus pakai baju longgar. Dalam hatinya apa Nabi bilang? Bagusnya bajunya gemuk dipindah di kurus, bajunya kurus dipindah di gemuk. Dalam hati. Apa kata Nabi? Itu termasuk gosip. Hati-hati loh. Itu termasuk gosip. Ternyata gosip tidak harus mulut. Hati Anda ngomel itu sudah gosip. Hati-hati. Nah kita lanjut. Masih ada 5 menit. Sabar ya, hati-hati. Beda 1 menit Anda minum batal. Ada Pak masuk Makassar itu berita seorang pemuda gara-gara putus asa menahan buka puasa, di kamarnya dia masuk adzan sebelum waktunya. Dia azan maghrib sebelum waktunya. Jadi karena kehausan nih. Nah, bahaya. Nah, kita lanjut. Yang membatalkan pahala puasa yang keempat apa itu? An-nadhar bisyahwat, melihat dengan syahwat. Yang dimaksud istri. Lima yahil lebih. Istri itu Pak dari ujung rambut sampai kepala halal dilihat. Tapi kalau siang-siang berpuasa tidak boleh dengan syahwat. Harus ditahan. Jadi saya sampaikan, istri sendiri saja dilarang, apalagi istrinya tetangga. Ya, ingat. Bayangkan ya, istri sendiri saja dilarang, apalagi istri tetangga. Makanya saya pesan istriku itu, karena istriku biasa kalau di kamar Pak saya nonton TV, dia keluar kamar mandi ganti baju. Saya mimisan Pak, ganti pegang remote ini. Tahan emosi Pak. Kenapa? Takut terpancing. Ya, jadi kalau bisa istri jangan pancing syahwatnya suami di waktu siang. Ya, kadang-kadang maklum Pak ya. Ini, kalau saya Pak sama istri Pak, artinya tetap romantis ya, agresif. Karena kenapa? Kalau kita agresif kepada istri sendiri kan pahala. Saya itu alhamdulillah Pak, kalau sama istri cuma lempar sarung sudah hamil Pak. Sarung saja saya lempar hamil. Kenapa bisa? Saya sembunyi di sarung Pak. Nah itu. Jadi luar biasa. Kalau pada waktunya ya, wa fi buti ahadikum sedekah. Di dalam kelaminmu ada sedekah kalau diletakkan di tempat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan siang hari, tahan. Nah, berikutnya yang membatalkan pahala puasa yaminul gomus. Sumpah palsu. Ya, biasa ada orang sumpah itu macam-macam Pak, sumpahnya orang Makassar. Kandal-kandal kalau balik-balik Kak. Nah, itu banyak orang kusta Pak gara-gara banyak yang sumpah. Ya, ada biasa itu nak bawa mama nak mati, mama kok kalau balik-balik Kak. Nah, bilang mama apa salahku? Kenapa kok balik-balik saya mati? Nah, itu hati-hati Pak, sumpah seperti itu. Ya, sumpah tidak bertanggung jawab membawa praduga tak bersalah, mama nak lebak korban, nah, hati-hati dosa ya. Jangan sampai naudzubillah min dalik. Nah, yang terakhir, enggak apa-apa Bu, ketawa. Ketawa itu sehat ya. Bahaya, enggak apa-apa ketawa, jangan tahan ketawa. Ada biasa Pak, saya ceramah lucu tidak ketawa. Begini. Besok nah saya ceramah sedih, ketawa lagi.
Kutanya Ki, kenapa kemarin saya ceramah ndak ketawa Ki, sekarang sedih ketawa Ki. Minta maaf Kak Habib. Kenapa? Kemarin yang kemarin ceramah tak baru Kak mengerti. Ya. Yang kemarin ceramahnya baru mengerti lalut Ki. Lambat lud ya. Tapi beginilah ceramah buka puasa, harus santai, tidak boleh tegang. Saya kalau mau ceramah kasih menangis orang Pak Ari paling gampang. Di Minasopa saya pernah ceramah menangis satu masjid. Begitu pulang saya tanya, kenapa menangis Ki Bu? Tadi terharu Ki. Dia jawab, bukan terharu. Kenapa? Kelamaan. Jadi menangis bukan terharu tapi kelamaan. Ya, jadi tapi saya bersyukur sudah 2 tahun saya Pak Along ada di sini. Alhamdulillah, paling mungkin tahun terakhir ini karena bosan nih. Ya, tapi sekedar info, sebenarnya bertepatan sore ini Pak, ada acara di Porpoing dihadiri oleh Panglima Pangdam, Kapolda Andi Rian, PLT, Gubernur Pak Bakhtiar, Pak Wali Kota Inak Kartika, DPRD Provinsi, tapi saya lebih pilih Sumarekon. Alhamdulillah. Nah, terima kasih tepuk tangannya. Kenapa? Karena saya di Porpoing tidak diundang. Saya cuma bilang bertepatan ada acara sore ini juga, jadi saya lebih pilih sini. Karena di sini di sana tidak. Ah ya sudah jelas ternyata. Nah terakhir untuk sebelum tahan emosi, hati-hati batal puasanya ya. Lah saya kan bilang bertepatan, tidak bilang diundang. Konsentrasi ya. Nah ini sudah masuk buka puasa yang terakhir yang membatalkan pahala puasa. Semua perkara yang diharamkan oleh syariat kalau dilakukan siang hari batal puasa. Contoh adu ayam, judi siang-siang batal. Apalagi bermaksiat, apapun dosa yang dilakukan di siang hari berpuasa membatalkan pahala puasa. Naudzubillahi min dzalik. Mari kita tutup dengan doa karena saya lihat sudah semua mulai al-lapar wal cipuru, muka-mukanya kayak muka kena walking dead semua. Ya, mudah-mudahan kita semua dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, jadikan kami semua ya Allah memiliki hajat. Maaf ya saya ulang dulu, yang berbeda agama silakan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Ya, saya minta maaf, izinkan saya memimpin agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami memiliki hajat dan kebutuhan yang berbeda-beda. Kami tidak mampu utarakan satu persatu ya Allah. Kabulkan segala hajat kami di dunia maupun di akhirat. Mudahkan segala urusan kami di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, jadikan gerak-gerik kami dalam melaksanakan tugas di Sumarekon ini ya Allah bernilai pahala dan ibadah di sisimu ya Allah. Tuntunlah kami ya Allah, yang benar adalah benar, berikan kami kekuatan untuk melaksanakan kebenaran. Tuntunlah kami ya Allah, yang salah adalah salah, berikan kami kekuatan untuk menghindari kesalahan ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga sakinah mawaddah warahmah, istri kami jadi istri yang soleha, suami menjadi imam, anak-anak kami jadi anak yang berbakti, membanggakan di dunia, menyelamatkan di hari kiamat. Ya Allah, anugerahkan kami rezeki yang melimpah ya Allah, rezeki yang membawa keberkahan, bukan rezeki yang membawa malapetaka. Anugerahkan kami keselamatan di dunia maupun di akhirat, panjangkan umur kami sehat walafiat. Allahumma lakasumna wa bika amanna wa ala rizkika aftarna wa bakallatil uru wa sabatal ajur insyaallah taala. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. Sekian saya ucapkan selamat berbuka puasa atas nama Sumarekon dan Mutiara Group. Terima kasih atas kehadirannya semua. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Kalau ada kekurangan mau dimaafkan, kalau ada kelebihan itu karena faktor berat badan saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.